Selamat pagi dan salam sehat semua pemirsa Tempo. Laporan Google Trends 2020 menganalisis perilaku konsumen Indonesia sepanjang tahun lalu. Banyak dari mereka mencari informasi, cara menangani masalah individu semasa pandemi dan menghadapi stigma sosial. Laporan itu juga menyebut pengguna internet Indonesia yang mayoritas anak muda ini menganggap diri mereka sendiri peduli dengan tujuan yang lebih besar dan kepentingan komunitas yang lebih luas. Ada lonjakan 200% dalam penelusuran seputar donasi atau lonjakan 95%. Dalam penelusuran seputar pembelian lokal, beberapa juga beralih ke penelusuran untuk mencari kita mengatasi tuntutan yang ditimbulkan oleh dunia kerja dari rumah. Menariknya, sebagian besar orang Indonesia juga telah beralih ke pencarian untuk menjawab pertanyaan tentang kepastian setelah pandemi. Hal ini dilakukan untuk mencari cara melangkah maju dan percaya diri ke masa depan setelah masa pandemi COVID-19 berakhir. Bagaimana upaya untuk anak muda ini harus lebih berkarya dan bangkit lagi di masa pandemi COVID-19 ini? Bersama saya Ali Nur Yasin, inilah Ngobrol Tempo, Sumpah Pemuda, Anak Muda Peduli Isu Sosial, Lingkungan, dan Inovasi. Mengenalkan program ini bisa Anda saksikan di YouTube Tempo.co, Facebook Live Koran Tempo, dan siaran digital Terestrial TV Tempo. Telah bergabung bersama kita bersama beberapa narasumber, di antaranya Bapak Yakut Khalil Qaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Bakhtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Ibu Ida Anggoro Putri, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, Bapak Agus Sartono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto, Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktur Jenderal Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Ngobrol Tempo Sumpah Pemuda hari ini. Gus Menteri, Bapak-Bapak sekalian, selamat pagi. Selamat pagi Mas Ali. Selamat pagi. Ya, karena keterbatasan waktu, karena Pak Menteri juga akan menghadiri upacara Sumpah Pemuda bersama Presiden Joko Widodo. Baik, kita langsung saja. Yang pertama saya menuju ke Gus Menteri, Bapak Yakut Khalil Qaumas. Gus, bagaimana mendorong moderasi beragama di kalangan generasi muda saat ini? Iya, Mas Ali. Jadi kita sering mendengar ungkapan ya. Jadi kalau generasi muda saat ini, mereka ini adalah penduduk pribumi dari dunia digital. Jadi anak muda ini kalau tidak terkoneksi dengan dunia digital, ya dia bukan anak muda, kira-kira begitu. Jadi segala bentuk informasi, ilmu pengetahuan, layanan, hiburan, itu semua bisa diakses dalam dunia digital, bahkan dalam genggaman anak-anak muda ini melalui gadget yang mereka punya. Jadi untuk moderasi beragama, maka bagi kami di Kementerian Agama tidak ada pilihan lain. Karena kita tahu generasi muda ini adalah jumlah terbanyak dari sekian ratus juta ya penduduk Indonesia. Jadi pilihannya adalah apa yang ada di Kementerian Agama ini, semua layanan ada di Kementerian Agama ini, termasuk dalam mengkampanyekan moderasi beragama ini, kita transformasikan ke dalam dunia digital ini. Nah, kita juga tahu bahwa pemuda ini mereka yang menjadi tumpuan bukan hanya soal moderasi, tapi juga perdamaian sekaligus peradaban dunia. Di tangan pemuda ini nanti masa depan perdamaian dan peradaban dunia, saya kira ini ditentukan gitu ya. Penguasaan pemuda terhadap teknologi dan informasi, saya kira ini juga menjadi sebuah kekuatan untuk generasi muda ini ya, supaya bisa berbunyi banyak gitu, bisa nendang gitu suaranya di bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia secara umum. Nah, penguatan moderasi beragama ini maupun transformasi digital yang ada di dalamnya ini hanya bagian dari program prioritas yang ada di Kementerian Agama sebenarnya. Kita juga mengembangkan yang namanya layanan super app. Layanan super app ini akan mudah diakses, lengkap layanannya, dan yang penting adalah user friendly gitu. Kita bisa lihat nanti aplikasi ini bisa diakses melalui Android atau iOS gitu ya. Dan ini layanan digital yang mengintegrasikan seluruh aplikasi layanan yang dikelola di Kementerian Agama. Jadi kita juga
melalui super apps ini kita berharap pengarus utamaan moderasi beragama di kalangan anak-anak muda ini juga semakin mudah. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa anak-anak muda ini ya mereka tidak akan bisa lepas dari dunia digital, mereka tidak bisa lepas dari gadget mereka. Maka pemahaman keagamaan, pemahaman tentang moderasi beragama, tentang perlunya perdamaian, pemahaman terhadap keberagaman dan keberagamaan itu kita dekatkan kepada mereka melalui dunia digital ini. Nah, saya kira ini yang sekarang sedang kami lakukan di Kementerian Agama, Mas Ali. Ya, Gus, mengapa isu agama itu menjadi bahasan di kalangan pemuda saat ini? Nah, bagaimana agar mereka tidak salah langkah dalam melihat atau perbedaan beragama di Indonesia ini, Gus? Jadi ini gini ya, kita ini memiliki tantangan menurut kita yang tidak hanya urusan semata-mata urusan duniawi saja. Ini di poin ketiga itu. Nah, tantangan ini, tantangan yang tidak hanya duniawi saja ini juga harus kita jawab. Kita tahu misalnya tantangan yang bukan duniawi itu apa? Ya ada tantangan ukhrawi juga. Kita tahu anak-anak muda sekarang ini anak-anak yang haus dengan apa ya, dengan pemahaman atau pengen mendekatkan diri dengan agama. Nah, oleh karena itu kami juga berkepentingan, kami di kementerian ini juga berkepentingan anak-anak ini bukan hanya mengejar dunia saja, tapi akhiratnya juga harus dikejar. Akhirat itu melalui apa sih? Tentu mengejar akhirat itu harus melalui wawasan keagamaan. Nah, tantangan ini juga tidak kalah berat dengan tantangan yang duniawi ini. Malah menurut saya jauh lebih berat menjawab tantangan kebutuhan ukhrawi mereka, ya, keagamaan anak-anak muda ini lebih berat daripada menjawab tantangan yang bersifat duniawi. Nah, apalagi di saat sekarang kita tahu akses informasi ini sangat mudah. Anak-anak muda ini di sisi yang lain dan di saat yang sama mereka ini kan tertantang terus dan haus dengan pengetahuan-pengetahuan termasuk wawasan keagamaan. Mereka bisa mengakses dengan mudah bahan bacaan melalui banyak media. Jadi saat ini ya bahkan ya banyak orang mengatakan bahwa saat ini adalah masa di mana hilangnya kepakaran gitu. Jadi semua orang menjadi pakar karena sekarang melihat dari grup WA, melihat dari membaca dari platform-platform digital di media sosial lain, dengan hanya membaca mereka sudah merasa ahli. Jadi mereka bisa ngomong apa saja. Nah, ini tentu kami merasa bahwa ini menjadi semacam situasi yang menguntungkan sekaligus mengkhawatirkan. Nah, karena mudahnya akses ini, banyak anak-anak muda kita, ya kita mau akui atau tidak, mengakses info-info keagamaan yang tidak otoritatif atau kurang otoritatif lah. Bahkan cenderung menuju ke pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Nah, jadi saya kira di ruang ini kami masuk gitu. Di ruang ini masuk memberikan pemahaman yang yang memang sebenarnya harus kita pahami gitu. Itu saya kira begitu, Mas. Ya, Gus, kita tahu bahwa sekarang ini di era digital informasi seperti Gus Menteri tadi sebutkan begitu cepat. Informasi apapun mereka dapat. Nah, bagaimana menjaga kalangan muda, kalangan milenial kita ini bisa menatap masa depan dengan moderasi beragama yang lebih baik, Gus? Ya, jadi begini, karena penduduk di zaman ini utamanya yang milenial, karena bahasan kita milenial dan anak muda ya, menjadikan internet itu sebagai rujukan. Jadi perkembangan sains termasuk di dalamnya teknologi informasi, menurut saya kita perlu integrasikan dengan nilai-nilai agama, sehingga apa yang mereka akses di dunia digital dan berikut teknologi informasinya bisa membawa kemaslahatan. Jadi salah satu cendekiawan Muslim dari Turki misalnya, Said Nursi, pernah mengatakan bahwa pikiran itu harus diterangi dengan ilmu pengetahuan dan hati perlu diterangi dengan agama. Nah, ketika dua hal ini digabungkan, maka kebenaran akan terungkap. Kira-kira begitu. Namun ketika dipisahkan akan ada fanatisme pada yang pertama dan timbul keraguan pada yang kedua. Itu kata Nursi.
Nah, saya kira di sini signifikansi kampanye penguatan pemahaman keagamaan dan di dalamnya moderasi beragama ini penting untuk tidak hanya dilakukan dengan cara-cara konvensional saja, tetapi juga harus mengoptimalkan sarana-sarana digital, apalagi di masa pandemi. Kita tahu tantangan di masa pandemi ini orang tidak lagi bisa berkumpul dengan skala banyak gitu. Kalau kita masih dulu sebelum pandemi kita masih lihat para ustadz, para penceramah, para kiai, para ulama dan seterusnya itu bisa menyampaikan pemahaman keagamaannya di ruang-ruang publik dengan jumlah audiens yang luas, sekarang tidak bisa lagi. Nah, pilihannya adalah masuk ke dunia digital. Dan ternyata ketika masuk ke dunia digital, sebenarnya audiensnya itu jauh lebih luas dibanding pertemuan-pertemuan secara konvensional. Nah, oleh karena itu, transformasi digital ini menjadi pilihan yang menurut saya tidak bisa dihindarkan. Gitu, Mas. Baik, Gus, pertanyaan terakhir. Bagaimana pemerintah, khususnya Kementerian Agama, melihat tentang moderasi beragama di Indonesia ke depannya? Apa tantangan yang harus diatasi dan bagaimana cara kita melihat tentang kerukunan, keakraban, dan toleransi ke depannya, Gus? Iya, jadi begini Mas, kami di Kementerian Agama sebenarnya bukan menghilangkan ya, sedikit menghindari terminologi toleransi, intoleransi gitu ya. Karena apa? Bagi dalam pandangan kami, diksi toleransi atau intoleransi ini sangat plastis. Sangat plastis artinya apa? Satu pihak bisa menuduh pihak lain intoleran dan sebaliknya. Jadi dia bisa mengklaim dirinya toleran, sementara yang lain tidak. Nah, karena diksi yang plastis ini, kemudian kami merasa bahwa ya ungkapan yang paling tepat mungkin untuk mengajak orang supaya bertoleransi itu ya moderasi beragama. Moderasi beragama itu bagaimana mendekatkan yang kanan agak ke tengah, yang kiri juga agak ke tengah. Yang terlalu fanatik menjadi moderat, yang terlalu liberal pun kita tarik agar lebih memahami apa nilai-nilai keagamaan. Nah, kalau ditanya apa tantangannya, ya tantangan bagaimana cara pemerintah untuk mendorong moderasi dan toleransi kepada anak-anak muda, tentu yang pertama adalah pendidikan. Tantangan pertama itu pendidikan. Kita harus mampu masuk ke dalam jalur-jalur pendidikan. Nah, pemerintah sebenarnya sudah melakukan review kurikulum ya agar pengetahuan yang diberikan kepada generasi muda Indonesia ini bisa mengarah pada penguatan moderasi beragama ini. Ya, penguatan moderasi beragama sudah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan anak-anak kita. Dan tentu di saat yang sama bagaimana menjaga harmoni dalam keragaman. Bahkan ini di RPJMN juga sudah dimasukkan. Nah, pemuda, anak muda hari ini ya harus diberikan pemahaman pendidikan yang mendalam agar mereka tahu pengetahuan keagamaan yang baik itu seperti apa. Tapi pengetahuan keagamaan itu juga tidak mengarah pada klaim kebenaran. Jadi tidak boleh kita ajarkan pengetahuan agama yang mendalam, tapi kemudian mengklaim bahwa kebenaran satu-satunya milik kita dan itu diberlakukan kepada orang lain. Memang kita ini harus fanatik terhadap agama kita, fanatik terhadap keyakinan kita. Tetapi itu hanya berlaku internal untuk diri kita sendiri. Itu yang coba kita sampaikan ke anak muda. Kepada orang lain, kita harus menghargai bahwa mereka juga memiliki keyakinan yang mungkin sama, kuatnya gitu, yang berbeda dengan kita. Mereka memegang keyakinan mereka yang kuat dan itu berbeda dengan keyakinan kita. Oleh karena itu, kita juga harus saling menghormati. Nah, dalam bahasa yang pendek, kita sering mengatakan bahwa kita ini semua punya hak. Saya punya hak, Anda punya hak, semua punya hak. Tetapi masing-masing hak kita ini dibatasi oleh hak orang lain. Jadi kira-kira ini untuk menjaga bahwa tidak boleh ada klaim kebenaran, bahwa sayalah paling benar, sementara yang lain salah. Bahwa ada kebenaran versi lain yang diyakini orang lain, itu juga harus dihargai. Nah, Kementerian Agama ini juga sudah menyiapkan duta-duta muda moderasi beragama, yang duta-duta ini menurut hemat kami ini penting agar mereka ini bisa mendiskusikan lalu mengkomunikasikan terkait moderasi beragama ini dengan kawan-kawan mereka, dengan gaya-gaya mereka yang lebih muda, agar suatu saat nanti mereka juga bisa menyebarkan virus moderasi beragama ini ke teman-temannya yang lain. Saya kira begitu, Mas. Ya, terima kasih Gus Menteri. Semoga moderasi beragama di Indonesia ini semakin baik dan kita akan menjadi bangsa yang lebih maju dan beradab. Terima kasih Gus Menteri atas waktunya bergabung bersama Ngobrol Tempo.
Ya, saya izin meninggalkan ya Mas, mau upacara dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Gus Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kita lanjutkan diskusi. Saya menuju ke Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto, selaku Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pak Boni. Selamat pagi, Pak Halo Ali. Pak Boni. Ya, Pak Boni, bagaimana potensi ekonomi digital di kalangan generasi muda saat ini? Dan bagaimana memanfaatkan potensi ekonomi di kalangan milenial ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita? Ya, terima kasih. Saat ini adalah era yang luar biasa di mana pemerintah dalam hal ini juga mendorong terjadinya transformasi digital. Nah, transformasi digital di saat awal memang kita berfokus pada penyediaan infrastruktur. Namun demikian itu tidak cukup. Bahkan kita harus memperluas aspeknya, tidak hanya infrastruktur tapi juga sumber daya manusia. Karena yang memanfaatkan infrastruktur tersebut tentunya adalah para generasi muda. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam transformasi digital perlu dicatat adanya ekosistem digital yang produktif, sehat, aman, dan diisi oleh anak-anak muda yang kreatif. Nah, di sini tentunya kita harus mempersiapkan bagaimana anak muda ini mengisi, khususnya di aspek digital. Baik itu pemerintah digital, masyarakat digital, dan yang tadi ditanyakan ekonomi digital. Kita ketahui bahwa peningkatan ekonomi digital ini luar biasa, terutama di saat pandemi ini. Beberapa unicorn baru justru muncul di saat pandemi. Karena apa? Karena untuk mengisi ruang yang kosong yang saat itu karena kondisi yang berat karena pandemi harus diisi oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, mengisi sekat-sekat ekonomi yang tetap bisa menumbuhkan produktivitas dan berjalannya ekonomi masyarakat. Nah, namun demikian perlu dicatat, kita harus memperkuat masyarakat kita dengan literasi digital. Nah, ini yang perlu menjadi catatan agar ekonomi digital itu bisa berjalan dengan maksimum. Mungkin demikian, Pak Ali. Ya, Pak Boni, ini kan bagaimana para kalangan muda, generasi muda ini memanfaatkan ekonomi digital ini saat ini, Pak Boni? Berapa Tentunya persen dari ini, jumlah mereka yang memanfaatkan ekonomi digital ini? Ya, memang kalau kita melihat dari distribusi penduduk, kita mengenal ada generasi X, Y, Z, di mana generasi X mungkin berkisar antara usia 40 hingga 50, generasi Y atau milenial ini antara 25 hingga 40 tahun, dan ada generasi Z yang antara 10 hingga 24 tahun ya. Nah, di sini adalah faktor generasi muda khususnya mereka yang di usia produktif, yaitu antara usia 15 hingga 64 tahun. Di sini menjadi kunci pokok keberhasilan ekonomi, khususnya di digital ekonomi. Nah, saat ini paling mudah kita lihat, semakin banyak anak muda yang didrive untuk membangun startup. Nah, startup ini menjadi motor kebangkitan ekonomi nasional. Startup ini berbasis ekonomi kreatif, baik itu sifatnya digital ataupun non-digital, khususnya untuk fashion, kria, kuliner, itu yang menopang ekonomi Indonesia menjadi kuat saat ini. Nah, namun demikian, di-enabler oleh teknologi informasi. Nah, di sini platform-platform digital memberikan kontribusi bagi terciptanya ekonomi masyarakat. Demikian, Pak Ali. Ya, Pak Boni, kalau kita melihat ini kan, tadi Pak Boni menyebut bahwa startup ini didominasi oleh kalangan muda, khususnya generasi muda. Nah, kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi di saat pandemi ini bagaimana, Pak Boni? Kami mencatat, kebetulan Kementerian Kominfo menjadi leading untuk Digital Economy Working Group di G20. Baru-baru ini kita kembali dari Digital Innovation League yang diselenggarakan oleh Presidensi Italia di
Sorrento, 2 startup kita mendapat penghargaan, yaitu Nala Genetics sebagai startup nomor 1 yang mendapat penghargaan di bidang health, ini luar biasa. Kemudian juga Ruang Guru, ini juga solusi terhadap IoT dan pemanfaatan teknologi informasi. Ini membuktikan bahwa startup Indonesia tidak hanya di dalam, tapi juga merambah ke negara-negara internasional, dalam arti ke berbagai negara. Nah, yang perlu dicatat adalah ekosistem startup itu harus terus dibangun. Kemudian kolaborasi antar kementerian dan lembaga, demikian juga untuk kemudahan investasi, ini menjadi kunci pokok bagi keberhasilan startup untuk tumbuh dan berkembang. Nah, ini semoga terus kita kawal sehingga semakin banyak startup yang tumbuh di Indonesia dan memberikan solusi bagi masyarakat. Luar biasa Pak Buni. Baik, terima kasih Pak Buni atas jawabannya. Selanjutnya saya ke Bapak Bakhtiar Baharudin, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Pak Bakhtiar. Assalamualaikum Pak Mas Ali Nur Yasin. Ya. Ya, makasih. Salam hormat dari Prof. Tito Karnavian. Beliau lagi acara bersamaan juga sama dengan Pak Menteri. Oh iya. Ya, makasih. Salam kembali untuk Pak Menteri. Pak Bakhtiar, ini bagaimana peran kalangan muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan di negeri kita, Pak? Iya. Ini pertanyaan kelihatan sederhana, cuma memang agak berat pertanyaannya itu, Mas. Karena memang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dengan manusia baru, kita sebutlah generasi baru itu, tentu perlu juga ada perubahan paradigma tata kelola negara dan pemerintahan. Karena manusia yang dilayani itu sudah berubah, yang sebagaimana diungkap dengan narasumber sebelumnya. Yang anak-anak muda itu tentu memiliki cara pandang, wawasan, dan pemikiran yang bisa jadi berbeda dengan kita, Mas Ali, cara pandangnya terhadap negara dan pemerintahan. Maka hubungan-hubungan pemerintahan, hubungan pemerintah dan masyarakat dalam ini anak muda, ini juga harus dilakukan reaktualisasi, mungkin reorientasi dan lain-lainnya. Karena ini jenis manusianya itu seleranya sudah beda kan gitu. Nah, oleh karenanya manajemen pemerintahan, teknologi pemerintahan dan lain-lainnya itu tentu harus kita ubah. Nah, sekarang ini anak-anak muda di desa dan kota, batas desa dan kota itu pasti kan berubah. Jangan kira anak-anak yang di desa tidak memahami perkembangan teknologi. Kalau dulu kita memahami masyarakat desa, kita pendekatannya apa gitu. Nah sekarang dengan mereka dengan teknologi, anak yang di desa pun juga bisa mengakses seluruh informasi di seluruh dunia gitu. Tidak kalah dengan anak di kota. Sebaliknya juga anak-anak di kota, jangan kita pikir dia hanya melihat gedung-gedung bertingkat. Dia pun juga bisa melihat suasana perdesaan dan dia bisa berselancar di dunia virtual, di dunia maya atau di dunia teknologi. Maka perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pun juga tidak bisa dibatasi seperti dulu. Bahan bacaan bisa dibatasi. Nah, semua itu tentu mengubah pemikiran dan perilaku warga negara, dalam hal ini si anak muda itu. Oleh karenanya, untuk merawat itu perlu ada rekayasa sistem dan manajemen dan tentu metode-metode baru bagaimana mengelola kebangsaan masyarakat kita dengan manusia baru yang kita sebut anak muda tadi itu. Nah, mereka tadi narasumber sudah sebelum menyampaikan, mereka kan misalnya memiliki kesukaan mungkin berbeda sama kita. Dia lebih suka olahraga, misalnya musik, seni, film, dan seterusnya. Maka contoh konkret ini yang kecil-kecil yang kami lakukan, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri pada saat hari ulang tahun kemerdekaan kemarin, kami menggalang teman-teman artis, ada Bams, ada Coki Sitohan, dan kawan-kawan yang lain. Kita bikin lagu bareng-bareng, beliau menciptakan lagu, kami pelopori, ciptalah lagu untuk Indonesia itu kita persembahkan 17. Itu anak-anak mudanya menjadi merangsang rasa keindonesiaan, kecintaannya dia terhadap bangsa ini, negeri ini, melalui lagu. Nah, oleh karenanya, kita pun di pemerintahan yang bekerja sebagai penyelenggara negara harus juga merubah paradigma bagaimana cara pandang kita terhadap warga negara, khususnya warga negara baru nih yang tempo ini sudah perkirakan bahwa manusia yang 2030 itu yang kita akan layani itu dengan manusia tahun 1945, manusia tahun 70-an itu memang sama-sama warga negara Indonesia kedudukan hukumnya gitu, tetapi dia
orientasinya berbeda, seleranya berbeda. Maka sosiologi politik, sosiologi pemerintahan ini harus betul-betul berubah, Mas. Nah, di internal pemerintahan, di lembaga-lembaga pemerintahan sekarang juga pun sudah pemahaman-pemahaman itu juga sudah dilakukan gitu, supaya mau tidak mau organisasi pemerintahan mungkin nanti ke depan bisa berubah, Mas, karena kita melihat contoh negara-negara yang lebih maju teknologinya dari kita lebih awal, mungkin 10 tahun 20 tahun sebelumnya gitu. Kecenderungan mereka misalnya Amerika misalnya, tingkat partisipasi politik warga negara justru menurun kan gitu, Mas. Nah, dalam pemilu misalnya, bagaimana apakah misalnya 20 tahun ke depan gitu generasi baru ini sudah tidak terlalu care dengan urusan-urusan seperti itu. Nah, maka rekayasa sistem, metode-metode baru dalam mengelola wawasan dan kecintaan, semangat dan kepedulian pada negara, masyarakat milenial ini itu memang harus dikelola. Anak-anak kita misalnya, Mas Ali kan misalnya, adik-adik kita misalnya, jangan kira yang temannya itu kan setiap hari kan kita taunya kalau di sekolah kan 20-30 orang kan gitu. Nah ternyata temannya itu bukan hanya itu. Kalau kita lihat dulu kalau anak di desa dia bergaulannya hanya 50-100 di warga desa itu, anak muda. Itu kan pikiran kita, oh pasti perilakunya tidak jauh-jauh dari suasana adab, peradaban dari warga atau 150, 200 orang yang melingkupinya siang dan malam di samping keluarga. Anak-anak sekarang kita ini kan dia temannya itu bukan hanya itu, temannya di ruang virtual bisa ribuan orang dari seluruh dunia gitu. Itu juga mempengaruhi sikapnya, pemikirannya dan kejiwaannya begitu. Nah, oleh karenanya ini memang harus ada sinergi antara berbagai instansi pemerintahan tanpa terkecuali baik pusat maupun daerah, termasuk juga mungkin juga teman-teman media gitu ya. Karena hari ini yang bisa mengubah persepsi orang apa yang dianggap benar, dianggap salah, dianggap baik, dianggap buruk, dianggap pantas maupun tidak pantas, beretika atau tidak etika, itu memang saluran informasi ini termasuk yang diproduksi oleh kawan-kawan pers itu gitu. Nah, di saat semua serba terbuka ini tentu kita pemerintahan perlu alat atau instrumen untuk bagaimana tetap mengelola rasa nasionalisme mereka, kecintaan pada bangsa ini. Tentu instrumen antara lain kita bisa melakukan dengan berbagai model-model pendidikan politik kebangsaan, pendidikan ideologi, bagaimana tadi moderasi agama, bukan mungkin hanya moderasi agama, moderasi sosial mungkin juga harus kita lakukan, moderasi budaya juga harus kita lakukan, bagaimana mereka bisalah bergaul. Jadi nasionalisme berhadapan dengan internasionalisme sebenarnya itu, Mas, dengan era baru. Iya, jadi nasionalisme itu berhadapan dengan internasionalisme. Jadi bukan dengan berhadapan dengan lokalitas lagi, karena lokalitas pun anak-anak di kampung di sana, di kampung saya di Bone sana, Mas, bisa juga mengakses seluruh dunia gitu. Jadi lokalitas berhadapan dengan internasionalisme, nasionalisme berhadapan dengan internasionalisme. Nah, bagaimana rekayasa sistem dan metode negara dalam mengelola hubungan pemerintah dan warga negara dengan manusia dengan warga negaranya yang berubah gitu. Pemikirannya berubah, jiwanya berubah. Tentu metode-metodenya harus kita itu Pak Dirjen. Iya. Ya, itu tantangan era digital ini tentu berdampak kepada bagaimana cara generasi muda menyikapi situasi sekarang. Nah, bagaimana menumbuhkan semangat gotong royong itu di era digital seperti sekarang ini? Yang tentu berbeda dengan di masa dulu ya Pak. Kita melihat tantangan ke depannya ini. Iya, ada dua kemungkinannya, Mas. Satu bisa jadi lebih rumit, bisa jadi kedua masih jadi lebih mudah gitu sebenarnya gitu. Karena menggerakkan misalnya dulu kalau ke gotong royong mungkin kita hanya skalanya lokalitas tertentu kita menggerakkan ke gotong royongan. Hari ini ke gotong royongan itu bisa digerakkan secara nasional misalnya ketika ada sebuah peristiwa bencana, ada peristiwa orang yang lagi susah yang ditampilkan oleh Tempo dan beberapa media lain, banyak sekali orang yang nyumbang misalnya gitu. Itu kan itu tentu itu lebih mudah digerakkan sebenarnya itu kepedulian sosial gotong royongan itu melalui jalur virtual, jalur digital sebenarnya gitu. Karena kita bisa hanya menggerakkan sumber daya nasionalnya, bahkan sumber daya internasional bisa kita gerakkan gitu. Nah oleh karenanya tata kelola pemerintahan memang harus berubah. Maka benarlah Presiden Jokowi melalui Kominfo membuat peraturan presiden tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pemerintahan ini harus berubah juga. Sepanjang manajemen pemerintahannya tidak berubah, dia akan ketinggalan dengan manusia yang dilayani 2030. Jadi saya ini, Mas,
termasuk ya agak telat mungkin dari berubah itu, tetapi paling tidak saya ada kesadaran untuk berubah bahwa 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, saya dengan teman-teman yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri akan melayani warga masyarakat, bahkan mungkin teman-teman Pemda yang sudah berbeda gitu dengan apa yang kita hadapi hari ini. Mereka tidak perlu bertemu langsung, tidak perlu, tapi maunya semua dilayani. Jadi kami pun pemerintahan harus berubah. Maka reformasi birokrasi yang digerakkan oleh Bapak Presiden melalui Kemenpan dan seluruh lembaga negara pusat dan daerah ini yang harus kita lakukan, Mas. Revolusi digital di internal pemerintahan itu mutlak dilakukan supaya tidak ketinggalan dengan manusia generasi muda ini yang sudah di depan mata 10 tahun lagi, hari ini sudah mulai berubah gitu. Ya, gitu. betul. Gitu, Baik. Mas Ali. Pandang pemikiran saya gitu. Ya, terima kasih Pak Bahtiar. Selanjutnya saya menuju ke Bapak Agus Sartono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Halo Pak. Ya, Selamat pagi, Mas Ali. Selamat pagi. Sukses selalu Pak. Pak, bagaimana mendorong kepedulian generasi muda tentang persoalan sosial dan lingkungan pada saat ini Pak, khususnya di era digital? Oke, good. Mas Ali, pertama kalau kita bicara pemuda, kita mesti menggunakan basis komposisi pemuda kita. Jadi kita punya 75,5 juta anak yang 10 tahun ke depan, karena kan bicara 2030 ya, itu jumlahnya 75 juta, itu pada usia 18 sampai 33 tahun. Kemudian masih ada lagi 69 juta yang 10 tahun ke depan akan pada rentang usia 34 sampai 49 tahun. Jadi kalau kita bicara pemuda, setidaknya kita akan punya 145 juta. Ya ini, 145 juta yang ini menjadi driving force perubahan, Mas Ali. Nah, kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita mendorong anak-anak muda supaya peduli terhadap isu sosial, saya kira tinggal kita membiasakan melalui jalur pendidikan dan keluarga. Karena anak-anak ini sekarang sudah levy ke digital. Bayangkan anak-anak yang lahir di rentang 1997 sampai 2012 itu seusia cucu saya yang kelas 2, Mas Ali. Dia memang sudah kebetulan dengan pandemi ini mereka sudah biasa melakukan sekolah dengan daring, membuat konten-konten sederhana. Saya bayangkan 10 tahun ke depan anak ini kita sudah ketinggalan jauh kalau bicara masalah pemanfaatan digital. Itu. Nah, memang yang menjadi tantangan ini bagaimana kita membangun kepedulian sosial sejak dari dalam keluarga. Ini yang saya kira harus menjadi kesadaran bersama setiap kita, setiap orang tua untuk membangun kesadaran sosial sejak kecil. Karena bayangkan anak-anak itu sudah 24 hours, 7 days, tidak bisa lepas dari gadget. Ya kan? Kalau kita tidak dorong, bangun empati, kepedulian sosial itu sejak kecil, maka dia akan menjadi anak-anak yang sangat individualistis. Ini sangat tidak baik. Jadi harus kita bangun itu modal sosialnya dari sejak kecil. Dari lingkungan keluarga masing-masing. Orang tua tidak boleh abai. Kemudian yang kedua, harus membiasakan anak-anak untuk harus ada gerakan ini, gerakan memberi ini. Sederhana sekali, lihat Mas Ali. Sekarang ini harus ada gerakan memberi. Karena anak-anak harus dibiasakan memberi. Memberi pada siapapun, memberi pada yang lemah. Itu jauh lebih baik dari kecil. Dan biarkan dia tumbuh dewasa, ada kebahagiaan pada saat dia memberi. Memberi bantuan pada yang lain. Ini kelihatan sederhana, tapi kalau kita terlambat melakukan ini, saya khawatir kita akan mempunyai generasi yang tidak peduli. Kemudian yang kedua juga terhadap lingkungan. Boleh Tempo kira harus mempelopori Tempo saya kira. Ada gerakan menanam, Mas Ali. Gerakan menanam saat kita sekarang ini disadarkan betapa perubahan iklim itu real. Ya, dan bencana terjadi hampir sepanjang tahun. Maka ayo adakan gerakan Tempo di depannya gitu. Gerakan peduli menanam. Setiap anak diminta di lingkungan keluarga tadi menanam itu juga ada value yang lain untuk kepentingan lingkungan, masyarakat, kepentingan orang lain.
Nah, di situ dikaitkan dengan pendidikan di sekolah, betapa menanam pohon misalnya itu juga baik untuk mencegah bencana alam, baik juga untuk konservasi oksigen, baik juga untuk lingkungan, baik juga untuk investasi, karena kalau anak itu menanam pohon, ya lalu diberi edukasi oleh orang tuanya, the next 10 years pohon itu bisa membiayai dia untuk kuliah, misalnya seperti itu. Jadi saya kira harus mulai dari keluarga, ya. Kemudian kebiasaan menanam, ya, kebiasaan memberi. Tanpa itu saya khawatir kepedulian sosial anak-anak ini nanti akan luntur. Apalagi di orientasi liberal di luar sana. Sekarang ini kan kita hidup di era yang tanpa batas. Anak-anak itu bangun tidur langsung browsing 24 hours. Saya khawatir justru malah values dari negara lain yang tidak fit dengan negara kita di-copy begitu saja, sementara orang tua kita abai menanamkan value yang sangat fundamental bagi anak kita. Itu Mas Ali. Ya, nah Pak, kita tahu di era digital ini bagaimana tadi Bapak sebutkan arus informasi sudah tanpa batas, pengetahuan juga tanpa batas. Nah, bagaimana mendorong peran mereka, tantangan mereka ini generasi muda di era digital sekarang ini, Pak? Kalau untuk mendorong tantangan itu saya kira tidak mudah. Perlu role model di sini, saya. Jadi kuncinya sekarang perlu role model. Saya ingin menyampaikan di forum ini, mari setiap orang tua harus menjadi role model bagi putra-putrinya. Itu. Kita semua ini adalah guru, kita semua ini pendidik bagi putra-putri kita. Ayo kita jadikan diri kita role model bagi anak-anak untuk 3 hal tadi. Kan? Jadi supaya kita ada bangun empati sosial, kemudian kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian budaya menanam, itu dan memberi tadi. Jadi harus dari lingkungan terkecil, Mas. Kalau ini setiap kita menyadari itu, maka masyarakat secara umum, secara luas, Indonesia ini kan terdiri dari keluarga, masyarakat, kampung, secara luas ya negara. Itu. Jadi kita tidak bisa menunggu orang lain harus bergerak, harus dari lingkungan terkecil keluarga kita. Itu. Sendiri. Ya. Baik, pemirsa, pembicaraan kita semakin menarik. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut, tetap di Ngobrol Tempo. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Dengan teman-teman semua yang selalu dihayati. Kini tiba saatnya belajar tetap muda, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Kabar bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang.
Masih bersama saya, Ali Nur Yasin, dalam Ngobrol Tempo, Sumpah Pemuda, anak muda peduli isu sosial lingkungan dan berinovasi. Program ini bisa Anda saksikan di YouTube Tempo.co, Facebook Live Koran Tempo, dan siaran digital Terestrial TV Tempo. Anda bisa terlibat dalam diskusi ini dengan menulis pertanyaan pada kolom chat dan platform media sosial yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, kita lanjutkan. Saya ke Bapak Bahtiar Baharudin, selaku Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Pak Bahtiar. Ya. Pak Bahtiar, apa saja potensi ancaman di kalangan muda saat ini? Iya. Tentunya dalam menjaga persatuan dan kesatuan kita. Iya, jadi ilmu pengetahuan itu memang dua mata sisi ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa untuk digunakan untuk kebaikan manusia, bisa juga berubah menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Nah, dengan era keterbukaan sekarang, orang bisa membaca, belajar ilmu pengetahuan apa saja, gitu. Di luar yang kita pelajari secara konvensional di sekolah-sekolah atau di ruang-ruang belajar kita atau dimanapun, gitu. Hari ini kita bisa mengakses bacaan manapun, gitu, atau bisa menonton apapun, bisa mendengar apapun, gitu, dengan era keterbukaan. Maka ilmu pengetahuan itu selalu menjadi dua mata sisi, gitu. Mata sisi untuk kebaikan kehidupan manusia bisa juga berubah menjadi sumber untuk alat merusak kehidupan manusia. Nah, oleh karenanya termasuk pemahaman tentang ideologi. Nah, maka era seperti terbuka seperti ini, ideologi itu bisa dipelajari oleh siapapun, gitu. Nah, sementara kita sebagai bangsa punya ideologi yang sebagai karakter bangsa kita yang membedakan dengan negara lain, kita punya ideologi namanya Pancasila. Tapi orang juga tidak bisa kita batasi, manusia generasi muda, untuk belajar tentang sosialisme, belajar tentang kapitalisme, tentang belajar yang lain. Nah, pertarungan ideologi-ideologi di dunia ini tentu juga masuk ke ruang-ruang pribadi masyarakat kita yang baru ini, gitu. Nah, oleh karenanya dunia pendidikan, dunia tadi tokoh-tokoh masyarakat, keluarga, itulah memang sebagai sumber penetralnya itu. Jadi kalau bisa dididik sejak baik, disiapkan metode-metode kurikulum yang lebih bagus, yang pondasi keagamaan yang kuat. Jadi mau belajar apapun dia akan kuat saja, Mas. Macam Mas Ali ini kan mau belajar apapun, kita bisa belajar apapun tentang ideologi di dunia ini, tapi kita sendiri punya pendapat tentang kehidupan, tentang kemanusiaan. Kita tetap mencintai bangsa ini, gitu. Jadi seperti itu. Satu, ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah soal teknologi tadi. Nah, teknologi juga selalu ada dua sisi juga, kan, sisi kebaikan dan sisi buruknya teknologi, gitu. Jadi teknologi bisa merusak alam kalau digunakan secara berlebihan, gitu. Misalnya tadi disampaikan oleh Wakil Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi bisa juga teknologi bisa merusak kebangsaan kita kalau disalahgunakan. Maka misalnya orang memproduksi berita-berita bohong, orang memproduksi fitnah, orang bisa terseret sebuah konflik sosial yang berkepanjangan dan susah sekali mengobatinya, gitu. Ketika misalnya udah terlanjur terprovokasi, udah terlanjur ada korban, gitu. Hanya dari sebuah informasi, misalnya beberapa waktu yang lalu ada yang meninggal, seluruh pejabat, dia pikir mungkin yang meninggal karena informasinya tidak sampai, begitu. Warga udah terlanjur melakukan reaksi, begitu dia. Maka kecepatan juga penyaluran informasi dari sisi pemerintahan menetralkan informasi-informasi yang tidak benar itu juga harus menjadi penting. Maka penjuri kita memang Kominfo ini yang mengendalikan teknologi di negeri ini supaya hoax-hoax seperti itu bisa kita, karena hoax ini itu memang bisa memproduksi konflik, gitu, Mas. Jadi informasi ini bisa memproduksi konflik dan kadang-kadang sudah terlanjur ada korban baru masyarakat terima kebenarannya, gitu dia. Nah, itu berbahayanya dia. Oleh karenanya memang ada tantangan tersendiri untuk mengelola kebangsaan, mengelola harmoni di tengah kecepatan ilmu pengetahuan dan kecepatan perubahan teknologi. Nah, generasi baru ini harus dibentengi dengan wawasan yang cukup, mulai dari pendidikan usia dini, gitu, di samping di sekolah formal ya juga lingkungan sosial. Karena kalau hanya sekolah formal, orang warga kita yang bersekolah dan sedang duduk di bangku sekolah itu tidak lebih dari 50 juta, Mas. Gitu. Bagaimana dengan 220 juta lainnya, gitu, yang tidak sedang bangku sekolah, kan, sementara ilmu pengetahuan sekian detik itu berubah, begitu dia. Oleh karenanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini
memang harus harus dicari cara, ada ruang-ruang yang tetap, misalnya sekarang kalau tidak salah di dunia media itu kan tetap ada ruang-ruang untuk kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial gitu, bagaimana mengelola kebangsaan, termasuk dilakukan Tempo hari ini. Saya pikir ini adalah cara kita untuk memperkuat kebangsaan kita, mengambil momentum 28 Oktober gitu, kita mendiskusikan kembali bahwa ke depan ini ada tantangan negara, kita menyiapkan generasi baru, bagaimana tetap mereka boleh dia memiliki kemampuan dan wawasan global gitu ya, memiliki kemampuan luar, tapi dia juga tetap harus cinta bangsa ini. Kalau tidak, ini tuh negara ini bisa bubar ke depan. Gitu. Ya, kira-kira gitu Mas gitu. Mungkin tidak bubar secara teritori, tetapi paling tidak hubungan warga negara dengan pemerintahnya itu harus dikelola biar lebih kuat bagi mencintai bangsa ini. Saya kira demikian, Mas Ali. Baik, terima kasih Pak Batiar. Selanjutnya saya ke Bapak Agus Sartono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pak Agus. Nah, Pak Agus, di sesi pertama tadi kita sudah tantangan yang dihadapi di era media. Nah, bagaimana tantangan generasi muda Indonesia di masa depan? Dan apa yang harus dilakukan? Yang pertama, anak-anak muda sekarang harus menyiapkan diri bahwa kesempatan bekerja itu menjadi sangat kompetitif. Ya. Akan sangat banyak lapangan pekerjaan yang digantikan dengan mesin. Karena kita harus bicara realistis. 70% penduduk usia produktif, supaya Indonesia ini kompetitif, kan dia harus bekerja. Karena dengan bekerja, maka yang 70% bisa menabung dan kita punya national saving. Kalau tidak, itu akan menjadi disaster. Jadi bonus demografi akan menjadi bencana demografi. Yang pertama. Yang kedua, mereka harus membekali diri dengan kompetensi literasi digital. Ya, jadi literasi digital harus ditingkatkan supaya mereka tidak lagi menjadi second class citizen. Yang ketiga, dia harus punya kemampuan high order thinking skill, memecahkan persoalan-persoalan yang kompleks. Dan saya selama 11 tahun ini mengawal di Kemenko PMK ini, itu mendorong supaya anak-anak muda tidak lagi berorientasi menjadi job seeker, tetapi menjadi job creator. Kenapa demikian? Karena setiap tahun ada sekitar 1,8 juta lulusan SLTA yang terpaksa harus menjadi job seeker. Dari 3,7 juta lulusan SLTA. 1,9 juta masuk ke perguruan tinggi. Setiap tahun itu pula, perguruan tinggi menghasilkan 1,65 juta lulusan. Sehingga setiap tahun, bayangkan ya Mas Ali, setiap tahun ada new job seeker 3,4 juta. 3,4 juta. Jadi selama masa pandemi ini saja, itu berarti ada new job seeker sekitar hampir 7 juta kan? Belum lagi dengan pengangguran. Sementara itu tren ke depan, industrialisasi itu akan melambat, dan kalau toh tumbuh, itu akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan dengan mesin. Sehingga sudahlah penyerapan tenaga kerjanya melambat, pencari kerjanya makin banyak. Ya. Ini tantangan terberat siapapun yang ada di pemerintahan kita. Kita perlu mendorong industrialisasi yang juga menciptakan lapangan kerja. Pada saat yang sama, kita harus mendorong anak-anak muda memanfaatkan teknologi digital untuk starting their own business instead of seeking a job. Karena kalau semua menjadi job seeker, maka saya nggak kebayang nanti berapa banyak yang harus diciptakan itu. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh para pemuda. Kemudian ke depan juga tantangan yang lain, bahwa jenis-jenis pekerjaan akan berkurang banyak, dan anak-anak muda itu sangat fleksibel, ya, sangat mobile, tetapi juga ada potensi yang bagus. Anak-anak muda yang tadi 145 juta, itu dia sudah terbiasa dengan multitasking. Jadi ke depan nanti tidak banyak lagi kantor itu diidentikan dengan bangunan bertingkat, lalu anak muda berkantor di situ, tidak.
Anak-anak muda sudah terbiasa 7 days 24. 7/24. Artinya dia bekerja 7 hari 24 jam. Sepanjang mereka connected dengan internet, mereka bisa mengerjakan multitasking dengan baik. Ya, Nah, di sini potensi yang luar biasa. Jadi tinggal bagaimana kita menciptakan environment supaya anak-anak itu bisa berusaha, creating their own job itu, dan tadi sudah disinggung ya, memanfaatkan digital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang masif. Itu saya kira Mas Ali. Ya, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Selanjutnya saya ke Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto, Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pak Boni, nah bagaimana peran pemerintah memfasilitasi ekonomi digital kalangan muda? Tadi Pak Agus menyinggung bahwa sekarang trennya anak muda itu bisa bekerja 7 hari selama 24 jam dan di mana saja, selama terkoneksi dengan internet. Nah bagaimana pemerintah memfasilitasi semua ini, generasi muda kita Pak Boni? Baik, terima kasih. Tentunya saat ini adalah yang perlu dibangun adalah bagaimana pemerintah menyiapkan ekosistem yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya berbagai digital korporasi ataupun startup kita sebutnya. Nah, oleh karena itu yang penting kita perhatikan adalah kesiapan baik dari regulasi, kesiapan dari sisi investasi, kesiapan dari ekosistem yang khususnya tumbuh berkembangnya masyarakat yang siap memulai usaha startup semenjak dini. Nah, yang perlu kami tekankan adalah saat ini pemerintah dan di berbagai kementerian dan lembaga sudah mendorong berbagai inisiasi untuk tumbuh berkembangnya startup-startup ini. Bahkan kami dengan program 1000 startup, kemudian juga ada startup studio, sehingga memperdekat ya antara startup yang baru muncul dengan para investor yang akan masuk, memudahkan mereka untuk engage, memperbesar usahanya, bahkan tidak sedikit yang bisa mencapai level unicorn. Nah ini sudah kita buktikan, dalam 2 tahun terakhir ini, di saat pandemi, muncul 2-3 unicorn baru, itu luar biasa. Dan ini menjadi best practice yang menjadi contoh bagi negara-negara G20 saat ini. Ini luar biasa. Luar biasa. Dan ini potensinya luar biasa Pak ya, ke depan. Benar sekali, benar sekali. Ya. Ali. Baik, terima kasih Pak Boni atas jawabannya. Pemirsa, kita sudah tiba di penghujung acara, tapi sebelumnya untuk menutup diskusi ini, saya meminta kepada para narasumber untuk memberikan closing statement dari tema yang kita sudah bahas. Saya mulai dari Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto dulu. Silakan Pak Boni untuk closing statement-nya 60 detik. Terima kasih. Saat ini adalah era inovasi dan kreativitas. Dengan internet, semua bisa terlaksana. Karena semua bermula dari kamu. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Bahtiar Baharudin untuk pernyataan penutupnya Pak. Iya. Generasi baru kita menghadapi tantangan baru di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia startup oke, tetapi tetap ada anak muda yang jadi petani. Tetap harus ada anak muda yang jadi peternak. Tetap juga harus ada anak muda yang jadi nelayan. Jika itu tidak ada, maka kekuatan utama bangsa kita ini malah hilang gitu. Nah, tetapi bagaimana menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan itu supaya produksi ternak, produksi di bidang perikanan, produksi pertanian juga meningkat. Oleh karenanya dengan demikian ketahanan nasional kita menjadi kuat. Nah, bagaimana tetap hubungan pemerintah dan warga negara menjadi kuat, maka anak-anak muda kita tetap harus kita bentengi dengan pendidikan karakter, pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan. Karena di tangan mereka lah menentukan nasib berlanjutan bangsa ini 1000 tahun ke depan atau suatu ketika punah atau tidak punah. Saya yakin persiapan dan upaya kita lakukan hari ini dan tempo yang lakukan hari ini sungguh luar biasa membangun kebangsaan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Ya. Dan terakhir Bapak Agus Sartono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama. Silakan Pak Agus. Anak-anak muda Indonesia, be yourself. You are on the driving seat now. Jadi be focus. Andalah yang akan menikmati era keemasan menjelang 2045. Percaya dan yakin
bahwa masa depan Anda akan jauh lebih baik dari saat ini. Karena pemerintah telah melakukan investasi yang luar biasa, infrastruktur dasar yang sangat bagus. Sekarang tinggal kalian mengisi tanggung jawab bersama. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda, dan ini momentum yang luar biasa. Selamat kepada Tempo dengan mengangkat tema ini, luar biasa ini. Tempo selalu menjadi yang terdepan dan dinamis. Saya kira cocok dengan karakter anak muda. Saya yakin Indonesia akan bangkit, Indonesia akan menjadi negara yang jaya, yang hebat. Insya Allah kita semua bisa menyaksikan anak-anak muda kita di 2030, 2045 akan menikmati kejayaan dan Indonesia menjadi negara yang prosper. Selamat sekali lagi, majulah anak mudaku, dan siaplah untuk mengemban estafet kepemimpinan bangsa ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir dalam diskusi kali ini, kepada Bapak Yakut Khalil Qomas, selaku Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Bakhtiar Bahrudin, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bapak Agus Sartono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan terakhir Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto, selaku Direktur Pemberdayaan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Terima kasih atas waktunya, sudah bergabung bersama Tempo. Semoga diskusi tadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini kami temani Anda. Akhir kata saya Alun Yasin beserta seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih kepada Bapak Bakhtiar, Pak Agus, dan Pak Boni. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Semangat terus. Semoga Indonesia makin jaya dan tumbuh. Jaya selalu Pak. Salam sehat. Sukses Pak Tani. Tempo luar biasa. Luar biasa, sukses. Selamat buat Tempo dan seluruh anak muda. Terima kasih Pak Boni. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Kata bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang.